Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin rasulin amin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Ustadz Ahmad Sabik LC, pimpinan pondok atau mundir Pondok Al-Furqon Citayam Gresik. Yang kami hormati dan yang kami banggakan jamaah Masjid Faturki At-Turki yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat meluangkan waktu, diberikan kesempatan untuk bisa hadir di Masjid Faturki At-Turki ini untuk melaksanakan kajian rutin bulanan, yaitu kajian upgrade iman. Yang harapan kami mudah-mudahan dengan setiap adanya kajian ini iman kita akan semakin meningkat. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya mudah-mudahan doa sholawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan tauladan kepada umat manusia, sehingga kita tahu mana yang benar dan mana yang salah, yang insya Allah yang jika kita selalu meneladani apa yang diajarkannya, kita akan selamat dunia dan akhirat. Bapak Ibu jamaah Masjid Faturki yang dirahmati oleh Allah, seperti biasanya saya diberikan tugas oleh takmir untuk memimpin pada acara kajian upgrade iman. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga kajian upgrade iman, dan yang terakhir adalah penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah acara kajian upgrade iman ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan membawa kelancaran pada acara malam hari ini. Selanjutnya seperti biasanya yaitu adalah acara sambutan mukodimah yang biasanya disampaikan oleh pimpinan Pondok Pesantren Karangasem Paciran. Karena beliaunya Kiai Haji Abdul Hakam Mubarak pada hari ini berada di kota Makkah melaksanakan ibadah haji, oleh karena itu acara sambutan kita tiadakan dan langsung saja marilah kita ikuti kajian upgrade iman yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Sabik LC. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad
wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kepada yang saya hormati Bapak Kiai Haji Abdul Hakam Mubarak, yang tadi disampaikan oleh beliau sedang ada di kota suci Mekah menjalankan ibadah haji. Semoga beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, kesehatan sampai kemudian bisa menjalankan ibadah haji dan kembali ke tengah-tengah panjenengan sedaya untuk membimbing kita kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Kepada Bapak Ketua Takmir dan semua jajaran di masjid apa tadi namanya? Lupa jangan. Masjid Fahad Turki At-Turki gitu ya, namanya aneh. Masjid Fahad Turki At-Turki. Masya Allah, jadi pertama lihat masjid ini jadi kelihatan nuansa Timur Tengahnya. Ini kelihatan nuansa Timur Tengahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua di tempat ini keberkahannya, kemuliaannya, dan semoga tempat ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu di antara tempat untuk kita mempelajari dan mengamalkan ajaran agama Islam yang diturunkan oleh Allah, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada para bapak, para ibu, para saudara dan saudari sekalian, para adik-adik, para santri yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu dalam nuansa iman. Salah satu di antara kenikmatan tertinggi itu tatkala seorang hamba itu ketemu karena iman, pisai karena iman. Karena berarti dia akan masuk dalam sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan manusia yang akan dilindungi oleh Allah pada saat nanti di padang mahsyar tidak ada yang dinaungi kecuali yang mendapatkan naungan dari Allah. Salah satunya yang disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam itu adalah warajulani tahabba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. 2 orang yang saling cinta karena Allah, pas ketemu karena Allah, pas pisah juga karena Allah. Kita dipertemukan dalam nuansa itu insya Allah, dan semoga nanti kita berpisah juga karena itu, sehingga kita akan bisa bertemu nanti di alam surgawi juga karena landasan keimanan. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya diminta untuk menyampaikan satu materi. Materi itu judulnya menjadi umat terbaik di akhir zaman. Ngoten nggih. Nggih Bang nggih. Nggih ngoten nggih. Niki lanjut bahasa Indonesia nggih, mboten bahasa Jawa nggih. Nggih bahasa Indonesia nggih. Wah, manut mawon bahasa Indonesia. Ini menjadi umat terbaik di akhir zaman. Jadi takdir Allah para jamaah sekalian menuntun kita untuk hidup di zaman ini. Di zaman yang memang sudah akhir, di zaman yang memang sudah akhir. Dan memang sejak zaman diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dunia ini sudah akhir. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innama bu'istu ana wasa'atu kahatain. Gitu kata Rasulullah. Innama bu'istu ana, tatkala aku diutus menjadi nabi, dan hari kiamat wasa'ah, dan hari kiamat wis kahatain, wis mepet. Yo gak satu sih tapi mepet. Sampeyan aja protes lho Bang ya. Lah kok mepet pripun to Ustaz? Wong wis 1400 pinten tadi? 44 enggak kiamat kok. Dan kiamat koyoke masih lama, gitu. Kiamatku sudah dekat apa masih lama? Sampeyan pengin pundi? Sudah dekat apa masih lama? Kiamat itu masih lama, Pak. Yakin kiamat itu masih lama. Kenapa? Sebagian tanda-tanda kecilnya saja belum muncul. Ini perhatikan misalkan dalam Sahih Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Lan taqumas sa'ah hatta ta'uda jaziratul Arab muruja wa anhara."
Gak akan datang hari kiamat sampai negeri Arab. Negeri Arab ini Mekah Madinah dan sekitarnya niku balik muruj niku ijo ruyu-ruyu, ake uwit, ake pohon, ake bunga gitu nih. Wa anharo, dan banyak sungai yang ngalir. Jadi gak akan datang hari kiamat sampai negeri Arab. Negeri Arab niku balik koyok semacam negeri yang ijo royo-royo, banyak ada sungai yang ngalir. Mungkin kayak Indonesia lah, kayak Paciran, banyak ijo royo-royo, banyak sungai, banyak laut. Lah sakniki saya Syawal kemarin barusan dari Mekah. Syawal kemarin barusan dari Mekah, sekitar bulan yang lalu saya baru balik dari Mekah. Itu ya negeri Mekah kersang total, kan musim panas sekarang, Pak. Ini musim panas, jadi gersang total, nuansa padang pasir. Tapi bagaimanapun juga, tatkala Rasulullah SAW mengatakan itu nggak salah. Kalau dihitung sejak zaman Nabi Adam, ngitungin zaman Nabi Adam, bahkan sebelum zaman Nabi Adam, karena tatkala Nabi Adam Allah ciptakan di alam surga, dunia ini sudah ada. Bumi ini sudah ada. Makanya Rasulullah SAW itu menggambarkan zaman beliau dibandingkan dengan umur alam semesta ini wis asar. Ini wis asar. Jilu tengkas seluruh maghrib. Anggaplah zaman Nabi Adam niku subuh. Zaman Nabi Adam niku subuh terus sampai jam 9, jam 10 sampai zuhur. Nah, begitu Rasulullah SAW diutus jadi nabi, niku dunia niku mau asar. Sudah waktunya asar. Sebentar lagi maghrib ku kiamat. Maghrib itu ini kiamat. Makanya Rasulullah nggak salah tatkala beliau SAW itu mengatakan innama bu'istu ana was-sa'atu kahatain. Tatkala aku diutus, aku dan hari kiamat itu sudah sangat dekat, sudah mepet. Tapi nggak penting, Mbak. Kita itu mikir kiamat itu nggak penting. Kenapa nggak penting? Ini keranten menangi kiamat, nggak menangi kiamat itu kan mesti mati. Ini yang paling penting itu kan yang dipikir nanti setelah kiamat, tapi nggak bahas lah. Jadi kita itu harus mengakui kita itu berada di akhir zaman. Lah, ada satu sunnatullah di muka bumi. Ada satu sunnatullah di muka bumi. Sunnatullah itu ketetapan Allah yang pasti akan berjalan, nggak mungkin bergeser. Tik mutan kelewatan, Pak. Jam kelewatan lagi. Ini. Ada sunnatullah yang mesti berjalan. Kata Rasulullah SAW, yani ma ya'ti qaumun illa wa ba'dahu syarrum minhu. Nggak akan datang sebuah kaum kecuali yang setelahnya itu lebih jelek dibandingkan dengan yang sebelumnya. Niki bahasa secara umum. Kita bahas secara umum ya. Saya bahas ini bahasanya Rasulullah SAW itu secara hukum umum. Bahwasanya kata beliau SAW, ma ya'ti qaumun illa wa ba'dahu syarrum minhu. Tidaklah datang sebuah kaum kecuali setelahnya itu lebih jelek dibandingkan dengan yang sebelumnya. Rasulullah SAW pernah menggambarkan hadis ini dengan dua gambaran. Tatkala beliau menyebutkan umat yang paling baik, beliau menyebutkan sahabati, khairun nasi qarni, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum, dalam Sahih Bukhari. Thumma ya'ti ba'dahu qaumun yashhaduna wa la yustashhadun wa yustashhaduna wa la yashhadun. Ini manusia generasi yang paling bagus itu adalah orang-orang yang hidup di zamanku. Orang-orang yang hidup menangi zamane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keranten apa? Keranten orang yang ditentukan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah untuk hidup sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempunyai nilai khusus yang tidak dimiliki oleh semua manusia yang lainnya. Dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia terbaik itu adalah manusia yang hidup di zaman beliau. Setelah itu
yang terbaik kedua, kata beliau, tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang datang setelah mereka, orang yang ketemu dengan para sahabat tapi mboten ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istilahnya apa? Para tabi'in. Kata guys. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang setelah mereka. Yani kemudian setelah mereka. Para sahabat, perawi dari hadis itu mengatakan, saya itu lupa Rasulullah ngomong yalunahum niku ping 3 apa ping 4. Pokoknya napa ping 3 napa ping 4 ngoten nggih. Pokoknya Rasulullah SAW niku generasi para sahabat itu paling utama. Setelahnya generasi tabi'in itu di bawahnya. Setelahnya generasi yang berikutnya itu di bawahnya. Begitu. Lah, berarti manusia yang paling jelek itu sinten, Pak? Kalau dari kajian itu loh. Dari kajian saya bahas tadi loh. Orang yang menangi kiamat. Niku manusia terakhir di muka bumi niku sinten? Kan kaidahe Allah niku kan ma ya'ti qaumun illa wa ba'dahu syarrum minhu. Enggak ada sebuah kaum kecuali setelahnya lebih jelek daripada yang sebelumnya. Mereka tamelek. Manusia sing paling elek itu sing tembucit. Wali menungso paling akhir iku sinten? Orang yang menangi kiamat, pelaku sejarahnya kiamat. Makanya nggak usah mikir ketemu kiamat, Pak. Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Syirarul khalqi indallah man taqumus sa'ah wa hum ahya." Manusia yang paling elek itu menungso sing tatkala kiamat itu datang mereka hidup. Dalam artian menangi kiamat, jadi merasakan rasanya kiamat. Niki secara umum. Tapi nggih, hukum ini tidak berlaku personal. Personal niku napa basa pacirane? Tidak berlaku individual, perorangan. Bisa jadi orang-orang tertentu yang di belakang lebih utama dibandingkan orang-orang tertentu yang sebelumnya. Tidak berlaku hukum kelompok. Bisa jadi daerah tertentu yang sekarang lebih utama dibandingkan daerah itu yang sebelumnya. Jadi bahasa yang pertama tadi itu bahasa umum. Kalau kita bahas umat Islam saendunya, maka itu bahasa yang setelahnya itu kualitasnya di bawah yang sebelumnya. Tapi kalau kita sudah bahas orang per orang, kaum per kaum, daerah per daerah, bisa jadi daerah tertentu sekarang lebih utama daripada sebelumnya. Ini daripada sebelumnya, dan itu sangat kita rasakan. Dan itu sangat kita rasakan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini berbicara dalam hadis yang lain untuk jangan sampai orang itu salah paham. Jangan-jangan ngerasa akhir zaman sudah wong elek wae wis kadung nyeni takdir ngono aja. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang lain, jadi beliau SAW itu mengatakan, "Mathalu ummati kamathalil matar, la yudro awaluhu khairan am akhiruh." Dalam Sunan Tirmidzi. Jadi, "Mathalu ummati kamathalil matar." Perumpamaan umatku itu kaya udan. Tapi apa Rasulullah ngomong perumpamaan umatku kaya udan? La yudro, gak diketahui. Awaluhu khairan am akhiruh. Udan itu sing manfaati awali udan nopo akhiri udan. Nek wonten udan itu 1 jam. Nek udan 1 jam tuh sih banjir, Pak. Iki udan 1 jam tapi gak terus, gak terlalu terus. Jadi menjadikan hawa itu dingin, tanaman itu seger, tumbuhan itu tumbuh, kali nggih mili, sumur nggih nambah, sumber yuk nambah. Pertanyaan saya, yang membuat semua keberkahan itu awali udan apa akhiri udan? Jawabannya ini awalnya apa akhirnya? Yuk gak jelas, Pak. Yuk kabeh ngoten nggih. Pokoke semua udan itu dikumpulkan jadi satu membawa keberkahan. Gak diketahui dengan pasti sing membawa berkah itu awal hujan atau akhir hujan. Dan dalam banyak hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku menjelaskan bahwa ada orang-orang tertentu yang hidup di akhir zaman, tapi mereka jauh lebih mulia dibandingkan orang yang hidup di zaman yang sebelumnya. Sinten siapa yang ngerti?
Siapa contoh orang yang akan lahir di akhir zaman tapi mereka jauh lebih mulia dibandingkan orang-orang yang hidup di zaman sebelumnya? Coba sinten? Coba sinten? Imam Mahdi, terus Imam Mahdi, terus Mas Imam Mahdi tok rek. Ayo adik-adik, ini adik-adik para santri itu. Imam Mahdi. Imam Mahdi itu kata Rasulullah SAW akan datang dari anak cucuku nanti, orang yang dia itu menyebarkan keadilan kebaikan di muka bumi, dan itu orang yang akan lahir nanti di akhir zaman. Gampang jawaban sebenarnya. Nabi Isa nanti kan turun lagi. Nabi Isa nanti kan turun lagi, dan dipastikan Nabi Isa itu lebih mulia daripada kita. Gimana membuat? Itu pasti itu. Yang itu pasti. Nabi Isa itu bahkan lebih mulia daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Sahabat yang paling mulia itu Abu Bakar. Kelas nomor satunya sahabat itu Abu Bakar. Generasi paling utama itu generasi para sahabat. Dan di antara sahabat yang paling utama itu Abu Bakar. Nah kalau kita tanya Abu Bakar sama Nabi Isa, mulian pundi? Mulian mana? Mulia Nabi Isa, sampai ngomong mulia Abu Bakar ngawur itu. Jadi karena mulia Abu Bakar, beliau tetap bukan Nabi. Dan Nabi Isa itu seorang Nabi dan akan turun di akhir zaman. Berarti kalau kita gabungkan semua nas-nas syariat tentang masalah kehidupan akhir zaman, kita mengatakan kesimpulannya berarti apa? Secara umum memang akhir zaman itu elek, tapi akan tetap ada sekelompok orang-orang sekawasan gitu ya, yang mereka itu orang-orang mulia, orang-orang hebat, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang bisa jadi kemuliaannya itu melebihi umat-umat yang sebelumnya. Mudah-mudahan kita termasuk di antara umat yang hidup di akhir zaman tapi mendapatkan kemuliaan semacam itu. Ya, bukti ini jenengan saat ini kita mriki. Ono ono sing teng kafe, ono dikini wonten kafe mboten? Wonten kata, ikut penyakit jamur iku sakniki. Niku penyakit menjamur teng mana-mana kafe niku. Tatkala orang ngomong pada di kafe, pada di mana, kemudian kita bisa ke sini, itu ini satu kemuliaan. Nah, yang penting para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kita sadari bahwasanya kita itu sekarang berada di akhir zaman dengan kondisi semacam tadi. Jangan merasa aku jadi akhir zaman rek, tak dadi wong elek karuan, ojo. Karanten di akhir zaman itu nik wong apik iku apik tenanan loh. Makanya hidup di akhir zaman itu, Pak. Ini hidup di akhir zaman itu yo ujian, yo anugerah. Nah, itu yang mau kita bahas. Jadi hidup di akhir zaman itu yo ujian, yo anugerah. Jadi kata para ulama itu hidup di akhir zaman itu minhatun wa mihnah. Jadi anugerah yo, jadi ujian yo. Hidup di akhir zaman itu ujian keimanan maksud saya. Hidup di akhir zaman itu jadi ujian. Kenapa? Ya memang kita rasakan lah. Ujian keimanan di akhir zaman ini bagaimana dahsyatnya. Ujian keimanan di akhir zaman ini bagaimana dahsyatnya. Kemaksiatan merajalela di muka bumi dan mudah diamalkan. Mudah diamalkan, Pak. Oh, contoh ini Pak. Kalau mau bawa apa tapi jadi contoh ini alat satu ini menjadikan orang itu mengamalkan kemaksiatan dengan amat sangat mudah. Tapi kalau mboten setuju nek niki diarani nyanyi setan gepeng. Wong-wong kan jenengane setan gepeng ta, Pak. Mosok setan tak gosok olah trek-rek. Yo aja setan gepeng ngono lho. Wopo ngono lho, ya HP ngono lho yang mosok setan gepeng. Ini Rien dulu orang itu kalau mau nonton film zaman jenengan Ustaz, pada waktu Rien pada waktu masa kecil kepengen nonton film teng mundi alun-alun alun-alun Brondong gitu nonton film itu filmnya ya paling B30 PKI Jenderal Sudirman film itu lama wonten TV TVRI hitam putih tontonan iku si Unyil. Mbah-mbah aku kan anpal si Unyil iku. Aku SD niku si Unyil. Si Unyil terus nopo niku cerita-cerita zaman itu. Tapi hitam putih. Lama muncul nyanyi TV warna. Tetep tapian CVR itu.
Acara belum macam-macam. Muncul TV swasta, wis roto ora beres Ustaz. Ini roto ora beres. Muncul TV swasta, kemudian mulai muncul internet. Tapi zaman itu internet itu masih teng warnet. Orang itu harus ke warnet untuk bisa mengakses internet, itu masih ke warnet. Google sik larang, Yahoo sik larang. Mulai muncul HP jadul. HP jadul sing riyen niku lho Siemens niku lho, Pak, Siemens ngono. Nokia apa maneh niku. Di zaman itu. Sekarang alat ini menembus segalanya. Alat Android menembus segalanya. Dengan nyanyi pulsa kuota sing jor-joran antara satu dengan yang lainnya. Mudah sekali orang itu berbuat kemaksiatan. Mudah sekali orang itu berbuat kemaksiatan. Nek riyen itu, kalau dulu itu segalanya gitu terasa indah. Tapi kemudian zaman ke belakang dan berbagai macam fitnah dunia, fitnah kemaksiatan, fitnah nguber dunia. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal faqru ahsya alaikum walakin ahsya antuftah alaikum dunya fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatuh. Saya pada waktu masih kecil, Pak, itu tuh perasaan saya, itu bapak itu Pak subuh saya ngajar aku turutan mantun subuh ngajari ngaji. Engko jam-jam 6 ngono daling sawah. Mau jam-jam 8, jam-jam 9 gitu tuh ibu itu ngeter sarapan. Engko zuhur pulang sholat. Asar sore ngoten pulang sudah maghrib di rumah. Di rumah isya batas isya ngobrol sebentar tidur. Ngono ku yo duwe sapi, ya iso kaji, ya duwe sama, ya apa gitu. Sekarang ya subhanallah. Sebelum subuh saya sering berangkat sebelum subuh untuk ngaji batas subuh itu saya berangkat sebelum subuh. Itu ya warung sik buka. Dodolan bakso ya buka. Sing dodolan sayur wis mlaku. Dodolan bandeng ku sembayat wis mlaku, wis buka rame. Sebelum subuh jam 3. Saya sering pulang itu sampai rumah jam 11. Jam setengah 11 itu sering sampai rumah. Di jalan ku sak rame wong kerja. Tidak gitu, ketemu wong iku uripe ngeluh wae. Ya kurang ini, ya kurang ngono, yang ini, yang ngono. Itulah kehidupan sekarang. Itu kehidupan zaman sekarang. Dan itu kalau kita preteli satu berat. Ya enggak, kawan ngomongin. Intinya kita hidup di akhir zaman. Nek biyen orang itu ketemu gedang, ngono syukur, warak ngono Pak nggih. Ketemu gedang wis mau enak, alhamdulillah ngono enak. Saiki ketemu hamburger itu gak gelem. Ketemu hamburger, ketemu apa itu. Jadi kemana rasa syukur yang dulu ada? Kemana rasa nyanyi dekat kepada nyanyi agama yang dulu ada? Kemana? Jadi dekat dengan keluarga yang dulu ada. Semakin terkikis. Nek dulu warung itu tempat sosial, saiki warung itu tempat ngedu lho. Wifi kan khusyuk nek warung ini. Ora ono gak khusyuk di warung itu. Nek mbiyen itu orang di warung itu kan ngobrol sana, ngobrol sosial, ngobrol ini, ngobrol itu. Orang di warung tempatnya wong rame di warung. Saiki warung sepi, khusyuk, tumakninah di warung ini. Ya tumakninah kaya iki Pak ngono. Lah iki duka sing dibahas apa? Ini. Bahkan teman dengan teman jam-jam. Nek dulu orang khusyuk iku nek catur. Sekakan iku lho sekakan. Iku khusyuk iku. Saiki gak catur saiki iki. Nah, itu ujian yang hidup di akhir zaman. Ujian hidup di akhir zaman. Semacam itu kemaksiatan mudah, berbagai akses ini kehidupan dan macam-macamnya. Tapi hidup di akhir zaman ini juga minah. Anugerah. Loh kok anugerah Ustaz? Lah inggih, hidup di akhir zaman itu juga anugerah. Kenapa? Karena orang yang bisa berbuat baik,
karena lingkungan baik itu normal. Tapi ini ada orang mampu berbuat baik, bertahan di atas kebaikan. Saat kondisi wis buruk, itu super. Itu super. Makanya kan kaidah yang ditetapkan oleh para ulama kita tatkala bahas dosa dan pahala itu kan gini. Bahas pahala. Pahala itu nek pendorongnya kecil, penghalangnya besar, kok tetap dikerjakan, itu pahalanya super. Pendorongnya kecil, penghalangnya besar, kok tetap orang itu bertahan mengamalkan amal kebajikan, itu pahalanya super. Sama-sama amal yang sama, pendorongnya besar, penghalangnya kecil, itu ya pahala, tapi nggak sebesar yang tadi. Sama-sama pengajian, sholat jamaah Isya terus pengajian. Kalau hidup itu di komunitas pesantren, ini arepe gak budal dorongan toko gurune banyak, arepe gak budal jamaah kena poin, para santri kena poin. Nek gak pengajian kena hukuman. Terus kok budal? Wajar. Ini. Tapi dek yo hati-hati sampean. Nek wae liburan, sebentar lagi liburan toh. Sebentar lagi liburan. Waktu liburan di rumah pendorongnya kecil, penghalangnya besar. Ketemu kancane SMP, kancane SD, arep dadi kiai jadi kene, ngono kancane. Ono budal jamaah itu malah digojoloki karo kanca-kancane. Ini, Dejak nonton film. Sini sik. Oh, sik salat. Sik kowe. Ngono. Penghalangnya itu besar. Pendorongnya kecil, penghalangnya besar. Terus sampean itu tetap koyok di pesantren. Oh, baru santri top itu. Ya baru santri top. Itu kaidah pahala. Kalau kaidah dosa, kebalikan. Kaidah dosa itu kebalikan. Nek pendorongnya besar, penghalangnya kecil, kok mampu bertahan, nggak melakukan kemaksiatan, itu super. Tapi nek pendorongnya kecil gitu, penghalangnya besar, lalu dia tinggalkan, yo wajari. Coba sekarang perhatikan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kata beliau SAW, cermati kaidah tadi, perhatikan contoh kecil tatkala Rasulullah SAW pernah bersabda, salasun, yani apa bacanya itu? Salasun, ada 3 kelompok. La yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun adzim. Ada 3 kelompok manusia, ada 3 jenis manusia, ada 3 model tiang. Itu sing hari kiamat nanti itu gak digubris oleh Allah. Inilah yang durullahu ilaihi yaumal qiyamah, gak dilihat oleh Allah, maksudnya gak digubris. Ya Allah itu mesti lihat, tapi ya maksudnya gak digubris. Wala yuzakkihim, Allah gak akan mensucikan mereka dan mereka mesti akan mendapatkan azab yang pedih. Siapa 3 orang itu? Kata beliau SAW, Syekhun Zanin. Syekhun Zanin niku napa nggih? Syekh niku wong tuwa, umure wis sepuh, wis umur swidak, wis umur 70, wis umur 80. Syekh. Kok biasanya wong itu disebut syekh ngono Ustaz? Syekh itu wong tuwa. Tuwa ilmune ya syekh, tuwa umure ya syekh. Lah hadis niki mboten tuwa umure, mboten tuwa ilmune, tuwa umure. Nih, jadi syekh itu ya nek ana wong dipanggil syekh iku ya tuwa ilmune. Meskipun cilik, tuwa ilmune. Tapi kadang-kadang wong iku gak ngerti apa-apa tapi tuwa ya tetep syekh gitu. Hadis tadi itu syekhun wong tuwa kok zina. Wis umur 70 tahun, sudah umur 80 tahun, kok zina. Lah. Kebalikannya para jamaah sekalian Allah Ta'ala, Nabi Yusuf dadi nabi gara-gara gak zina. Kenapa?
Beda konsep. Beda konsep. Jadi wong sekno syahwate yo ge dhuwur-dhuwure semangat 45 syahwate. Terus orang itu misalnya tinggal di luar kampung, wong pasiran manggoni di Sidoarjo misalnya, gak kenal kerabat, gak kenal sopo. Terus zina jadi zina gak kenal blas. Pendorongi kuat, penghalangi. Hah? Apa? Pendorongi kuat, penghalangi kecil. Kok ternyata orang itu zina tenanan? Yo dosa, tetap dosa. Tapi dosa nih gak koyok sing dalam hadis itu tadi. Yang dalam hadis tadi itu kan yang sampai diancam begitu oleh Allah Subhanahu wa taala kan syaikhun zanin. Wong tuwa. Wong tuwa itu kan yo syahwate wis lemes. Dorongane ya wis lemes, ngono arep zina isin karo putune. Ya wis iling masuk kuburan barang. Jadi pendorongi itu lemah, penghalangi kuat. Lah kok tetap zina? Itu kurang ajar wong istayo. Kurang ajar. Maka Rasulullah mengatakan syaikhun zani. Lah nek pemuda zina Ustaz, yo tetap dosa, tapi enggak koyo nyanyi syaikhun zani, tetap dosa. Tetap dosa. Karena pendorongnya kecil kok tetap orang itu melakukan. Yang kedua, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa'ilun mustakbir. Ail itu wong gak duwe level kakap. Jadi orang itu kan level tinggi itu kan kaya ya, dalam fikih syariat itu namanya ghani. Ghani itu wong sing kaya lah, duit itu luweh-luweh, itu jenenge ghani. Jadi yang kedua itu wong sing kafaf. Kafaf itu yo sugih gak, miskin yo gak. Yo rata-rata wong itu kafaf. Diarani miskin yo mboten, dikatakan sugih nggih mboten. Penghasilannya ya cukupan lah. Gawe tuku bakso ya iso, gitu ku sate ya iso. Ini kalau gitu ku alapat ya ora iso. Itu kafaf. Jadi orang itu orang-orang level-level tengah, rata-rata wong itu kafaf. Lah orang itu kalau penghasilannya, pendapatannya kurang dari kebutuhan pokok, tapi gak kurangi mboten kata-kata. Butuhi misalkan saurip, anggaplah sak keluarga itu butuhi 4 juta, dia pendapatannya ya 3,5 juta, ya kurang titik. Itu namanya miskin. Namanya miskin. Lah ini orang itu kurangnya banyak, itu namanya fakir. Butuhi 4 juta, penghasilan nih 500.000, nah itu jenenge fakir. Itu kurang pol nih wis. Nah, ail itu di bawah itu. Ngunku jenenge apa Pak? Kalau di paciran istilahnya apa itu? Jadi nisori fakir. Bahasa hadisnya tadi kan ailun, gitu ya. Ail itu di bawahnya fakir. Itu apa? Napa Pak? Napa niku? Istilahnya orang paciran apa itu? Menerjemahkan itu apa? Di bawahnya fakir, bukan di bawahnya miskin loh. Di bawahnya fakir. Sempol karpe. Pokoknya ngono lah, pokoknya ngono. Pokoknya gitu. Kata Rasulullah SAW yang kedua itu ailun mustakbir, wis ail sombong. Soge sombong ku pantes sih, gak pantes neng. Ini ya aja sombong, tapi ya ono pantese ngono lho. Soge terus sombong iku ono pantese. Wong itu mengatakan ya pantes titik ngono. Tapi tetep gak seneng itu ya, tetep gak seneng. Tapi ono pantese. Lah wis ail sombong ku wis gak beres blas to iki. Pendorong sombongnya itu kecil, penghalangnya besar. Lah kok tetep sombong itu wis pol-polan, wis pol. Ailun. Yang ketiga terus Rasulullah SAW, wa malikun kadzdzab. Malik itu rojo. Kadzdzab pendusta, tukang gorok. Ini tukang bohong. Biasanya Pak, orang bohong itu kan karena takut. Nek jujur engko dipecat, nek gugur engko di penjara,
Nek jujur itu takut. Lah rojo lho Mbak nggih, mboten presiden. Nek presiden takut itu sik normal. Kayak normal. Presiden itu masih ada DPR, masih ada MPR. Yani masih ada kekuatan oposisi, masih ada media. Jadi presiden itu enak soroti media ngono yo. Iso ono partai oposisi, si ada DPR, kebijakannya aja nggak bisa langsung diputuskan, harus melewati sidang DPR. Itu nih presiden. Tapi ini rojo. Ini eksekutif, yudikatif, legislatif di tangan dia. Hukum ucapannya raja itu hukum undang-undang. Mau bohong, ngapain bohong? Nggak akan ada orang bisa menentang dia kok. Nah, rojo kok bohong, wis pol. Semacam itu. Itu kenapa kok hukumannya sampai seberat itu, sampai la yanzurullahu ilaihi yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim? Karena pendorong maksiate kecil, penghalangnya besar. Ternyata orang itu mengerjakan. Coba sekali dibalik. Sekarang coba dibalik. Kenapa Rasulullah SAW itu mengatakan sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zillu. Ada 7 golongan yang akan dinaungi, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala yauma la zilla illa zillu, tatkala tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kan aku nyebut pitu jam 10 Pak Pak. Ambil contoh satu aja ya, yang sudah Kandung Ana sebutkan tadi. Contoh tadi kan saya cerita Nabi Yusuf. Kita ambil satu potongan tengah dari hadis. Wa rajulun da'athum ra'atun dzatu jamalin wa hasab faqala inni akhafullah. Yang kata Rasulullah SAW, salah satu dari 7 golongan itu, wis kadung ngomong Nabi Yusuf, jadi mengambil penghalang ini. Warojulun, dan wong lanang. Yani ta'athum ra'atun, yang dirayu, yang diajak oleh wanita. Wanita itu zatu jamal, wong wayu bidadari. Mayu tananan iki zatu jamal. Zatu jamal, wahasab, dan wong itu priayi, status sosialnya itu kelas tinggi. Tapi di saat itu dia bisa mengatakan inni akhafullah. Aku takut kepada Allah. Aku takut kepada Allah. Jadi pertama, para jamaah sekalian, kenapa orang tadi itu sampai mencapai makon dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertama, sing kepingin gak sing lanang, sing rayu kan, sing itu bahasanya Rasulullah kan rojulun da'athum ra'atun. Jadi wong wedok yang perempuan yang ngajak, bukan dia yang itu. Padahal di zaman wahyu turun nggak mungkin ada ceritanya laki-laki dirayu perempuan. Saiki mungkin akeh saiki. Tapi zaman wahyu turun, ya zaman hadis itu Rasulullah sampaikan itu nggak mungkin terjadi. Perempuan kalau ada laki-laki dirayu, kalau mbah-mbah umur 90 tahun gak gelem itu wajar. Tapi yang ngerayu itu zatu jamal, wanita yang sangat cantik. Dan lumrah wong itu lanang kalau ketemu wanita yang cantik itu seneng membuatan Pak jenengan Pak. Ini ngaku mawon Pak, seneng loh. Ini ngaku itu lumrah laki-laki. Wanita cantik tapi miskin itu saya ketir-ketir. Engko nek konangan aku di penjara loro kabeh ngono. Tapi wanita ini kelas tinggi, pejabat, berdarah biru, konangan nyantai, wong sing ngejak nyeni wong pembesar kok. Kan itu toh. Jadi pendorongnya kuat, penghalangnya nggak ada. Penghalangnya nggak ada. Dan itu yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Itu yang terjadi pada Nabi Yusuf. Kan sampai semacam itu tuh ceritanya. Diuber-uber dan macam-macamnya itu. Pertama, beliau tatkala itu masih muda. Durung nikah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ngajak itu istri Menteri Keuangan Mesir. Seorang wanita yang terkenal sangat cantik. Yang ketiga, nggak ada satupun orang di rumah. Kenapa nggak ada satupun orang di rumah? Kan bahasanya Al-Quran wa ghallaqatil abwab. Jadi sang istri tadi itu pintu ini
tutup semua, nggak ada orang tahu, pintu ditutup. Yang keempat, Nabi Yusuf sendirian, tidak bersama keluarga. Bapak ada di Syam, beliau ada di Mesir. Syam itu ketemu di Palestina. Zaman itu antara negeri Syam dengan Mesir itu 1 bulan perjalanan. Durung ono internet, Pak, durung ono WA. Bapak ibunya ada di Syam, keluarganya ada di Syam, beliau sendirian di Mesir. Statusnya beliau itu anak angkat, dari kecil dirawat di rumah tersebut. Jadi pendorongnya besar, penghalangnya hampir tidak ada. Beliau mampu mengatakan ma'azallah, aku berlindung kepada Allah. Dalam bahasa tadi itu, ini akhafullah. Maka orang yang mampu melakukan itu makomnya melejit, langsung dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi salah satu di antara nabinya. Lah, kita itu hidup di akhir zaman. Jadi yang kondisi zaman semacam sekarang, ada anugerah orang itu hidup di akhir zaman. Kalau mampu bertahan di atas keimanan, maka ini jangan-jangan sisuk podo dadi wali. Ini dadi wali. Kenapa? Ya karena pendorong untuk maksiat itu besar, penghalangnya kecil. Coba sampeyan cek ke HP dhewean lho yo, ojo karo tengah-tengah wong pas pengajian yo. Oh, ngene pas pengajian. Tapi dhewean sendirian, nggak ada orang, pas di rumah dhewean kono wong. Kemudian tatkala itu jadi buka-buka WA, buka-buka YouTube, buka-buka YouTube. Jadi terus kan YouTube ini kan dari mulai tingkat paling apik pengajian sampai tingkat paling bejat wonten nggih. Ini paling bejat niku wonten. Kadang-kadang niku YouTube gak bener kok. Ini kadang-kadang niku YouTube tuh gak bener. Cari pengajian. Judulnya itu Cinta Karena Allah. Ngono to. Itu kan pengajian apik to judulnya. Pengajian contohnya bagus. Pencet muncul. Ini sore gambar wong pacaran. Wah, yo pisan. Arep tutul kok wedi, gare tutul kok pengin. Ngono. Dewean antum jenengan itu sendirian. Tatkala itu kemudian bisa mengatakan ini akhafullah, maka itu kenikmatan hidup di akhir zaman. Karena berat. Aku ngomong berat, mungkin aku dewe yang ngelakoni berat. Aku dewe ya berat, Pak. Ngaku ae. Berat. Ini. Padahal untuk nyetel yang semacam itu jam itu loh gak menghabiskan 1 giga. 1 giga itu gak ngetel 10.000, gitu Pak. 10.000. Ya 10.000. Jadi pendorongnya itu besar, penghalangnya itu kecil. Gak ada seorang pun yang tahu. Bareng ngono rekam jejak jenengan hapus, ben gak kurangan bojone. Rekam jejak dihapus. Aku kang nyisone gitu ya. Lah, dalam kondisi semacam itu kalau kita pikir ini, maka hidup di akhir zaman itu, hidup di akhir zaman itu minha, nikmat, anugerah. Tapi anugerah itu seiring dengan perjuangan. Anugerah itu seiring dengan perjuangan. Makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau beliau pernah mengatakan, saya tikum ayam sabar. Suatu hari nanti akan datang hari-hari kesabaran. Ini akan datang hari-hari kesabaran. Orang al-mutamassiku fihi bidinihi, orang yang memegang agamanya, itu lahu ajru khamsina minkum. Dia itu akan mendapatkan pahala 50 orang dari kalian. Sahabat itu gak deg-deg pada waktu Rasulullah ngomong. Jadi Rasulullah mengatakan di akhir zaman nanti akan ada orang yang nik ngamal no amal kebaikan, pahalanya itu sama atau lebih baik daripada amal 50 kalian, wahai para sahabatku. Para sahabat itu sampai setengah percaya setengah boten dengan apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, minna au minhum,
Itu saya nggak percaya. 50 dari kalangan kami, jahpati jenengan, atau dari kalangan mereka sendiri. Rasulullah mengatakan bal minkum, 50 dari kalian. Sini dalam riwayat Abu Dawud. Para sahabat lalu tanya, lah kenapa tuh ya Rasulullah? Kenapa? Kok bisa orang hidup setelah kami pahalanya lebih besar daripada pahala kami? Kok bisa? Gitu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, tajiduna lil haqqi a'wana wala yajiduna 'alal haqqi a'wana. Iya, karena sampeyan sekarang ini kalau mau berbuat baik akeh sing dukung. Mereka itu nanti kalau mau berbuat baik akeh sing musuhi. Itu. Lihat rumusnya Rasulullah SAW sangat indah. Beliau tatkala mengganti li dengan Allah, tajiduna lil haqqi a'wana wala yajiduna 'alal haqqi a'wana. Jadi bahasa Indonesia ngono ya. Kalian sekarang ini wahai sahabat-sahabatku, kalau tatkala mau berbuat baik, itu banyak yang dukung, banyak yang dorong, banyak yang nyemangati. Nanti orang-orang di akhir zaman itu ini arep berbuat baik, banyak yang musuhi. Lah kok tetap bertahan di atas kebaikan, maka mereka mendapatkan pahala yang jauh lebih banyak. Sampai Rasulullah untuk menggambarkan orang yang bertahan di atas kebaikan di akhir zaman itu kal qabidhi alal jamr, kayak orang yang megang bara api. Megang wawon itu Bang, dicekel itu panas, diculno agama cul. Iya, ini kuat. Tapi koyoke hari-hari itu belum datang, Mbak. Belum datang. Sampeyan sakana merasakan agama itu koyo wawo to, Pak. Mboten. Lah sapa meneh teng mriki di daerah ini. Di sini lagi sana dulu. Blas. Paciran kan terkenal negeri santri to. Paciran. Ini mirip-mirip Sedayu lah. Ini kampung santri. Ini kampung santri. Mirip-mirip dengan Sedayu. Tapi itu nanti akan jadi akhir. Tapi kita sudah merasakan, kita hidup di akhir zaman ini sudah mulai terasa. Tapi belum terjadi yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau semakin ke belakang, sampai kalau kita baca, jangan misalkan baca tentang buku-buku tentang hidup akhir zaman itu ngeri. Tapi ojo kepingin ya Pak, ojo kepingin. Sampai dalam riwayat Imam Tabrani rahimahullah, ini beliau itu pernah menceritakan akan ada nanti ada akhir zaman, orang itu lewat. Tatkala lewat lewatnya kendaraan sepeda motoran. Di tengah jalan itu ketemu wong lanang wedok ngonoan, Pak. Ngonoan iku, teko ngonoan iku napa? Pokoke ngonoan iku. Zino di tengah jalan. Orang yang lewat itu hanya bisa mengatakan, "Mas, Mbak. Nek kepengin gitu di pinggir jalan, Mbak. Situ aja, Mbak. Aku mau lewat, Mbak." Saking parahe hidup akhir zaman. Jadi saiki ngono kan digerebek to karo wong sak dunia. Ini kerepek saya Pak. Tapi nanti di akhir zaman akan ada kondisi itu. Jadi Mas, Mbak, ojo di sini Mbak. Di situ Mbak, minggir situ Mbak, minggir Pak. Sekitar kono Pak. Aku harus lewat Mbak. Itu kondisi yang pernah digambarkan oleh Rasulullah SAW ini sudah terjadi di beberapa negara Eropa. Sudah terjadi di beberapa negara Eropa, di tempat-tempat khusus, di pantai, di apa, tapi di tengah jalan turun. Tengah jalan tuh. Tengah jalan itu belum. Di sini tambah turun. Alhamdulillah gitu ya. Nah, semakin ke belakang semakin ini ke belakang. Dan itu yang saya katakan tadi, hidup di akhir zaman itu memang ujian. Tapi di satu sisi di situ ada ujian, di situ ada anugerah. Lah, sekarang yang terakhir. Sekarang yang terakhir. Gimana caranya kita itu sing wis kadung wingi wis kadung ditakdirkan oleh Allah hidup di zaman ini. Kan kita gak bisa protes sama Allah. Ya Allah napot aku urip zaman saiki, aku urip di zaman sahabat lah penang ngono. Wis kadung zaman sekarang uripe. Mau apa lagi? Kita itu sudah terjadi ditakdirkan oleh Allah hidup di zaman sekarang ini. Hidup di zaman akhir zaman. Bagaimana caranya kita menjadikan hidup akhir zaman ini minha anugerah dan boten petaka dan boten malah petaka, dan itu salah satu
satu prinsip hidup seorang mukmin. Salah satu di antara prinsip hidup seorang mukmin, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu pinter-pintere adaptasi dengan takdir. Ulangi. Salah satu prinsip hidup seorang mukmin itu pinter-pintere adaptasi dengan takdir untuk menggapai ridho ilahi. Karena kita itu nggak bisa keluar dari garis takdir. Contohnya ngeten Pak. Biar apa sih contoh? Daerah ini biasa sih area macet teng Kalau saya buat contoh itu enak. Dari Sedayu ke Gresik itu mesti macet di Manyar. Itu jelas itu sana. Kalau daerah sini daerah macet pun Pak. Nggak ada. Aman berarti pacuran aman. Jadi rumah jenengan mriki. Menuju ke sana. Nah, menuju ke sana. Mau berangkat ke sebuah tempat. Di tempat yang dituju itu mau ada acara mantenan, mau ada acara janjian, mau ada acara meeting, mau ada acara apa pokoknya janjian. Jadi prediksi perjalanan 1,5 jam sudah diantisipasi setengah jam sebelumnya, 2 jam sebelumnya berangkat. Perjalanan biasa ini kondisi normal 1,5 jam sudah diantisipasi. Kalau macet setengah jam sebelumnya udah berangkat. Di tengah perjalanan, qadarullah ada dam truk guling. Nah, siapa sih ngerti non dam truk guling? Saat durunge berangkat wis buka map. Ijo. Lancar. Ngono ya. Ijo lancar. Kono warna kuning apalagi merah, lancar. Berangkatlah. Bismillah. Karena wis apal dalane, map ditutup. Nah, tadi dari mulai itu Tanjung Kodok itu buka map karena gak ngerti daerah ini. Ini buka Google Map. Ini gak buka map karena wis ngerti dalane. Qadarullah di tengah jalan macet. Pakai mobil lagi. Maju gak bisa, mundur gak bisa, muter balik gak bisa. Ini macet kan gitu. Maju pepet, belakang pepet, muter balik. Apalagi kalau jalur 2 jalur itu gak bisa. Tatkala itu berarti jenengan ditakdirkan oleh Allah macet. Antisipasi setengah jam. Wis buka map lancar. Ternyata kok qadarullah macet, berarti memang takdiri macet. Dalam kondisi semacam itu para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, manusia terbagi 3. Ada orang itu kondisi itu dapat pahala. Ada orang kondisi itu dapat dosa. Ada orang kondisi itu gak pahala, gak dosa. Tergantung bagaimana orang itu adaptasi dengan takdir. Sinten yang kira-kira kondisi semacam itu tuh dapat dosa. Bisa sih. Ini, jangan dapat dosa. Ngamuk. Kurang ajar. Yo asu, yo tikus bareng metu kabeh. Ini, yo ngamuk misuh. Gak karu-karuan. Yo karu-karuan. Dia itu karena yani mau meetingnya penting urusan duit. Akan gagal duit itu gara-gara macet tapi mau ngamuk. Ini ya. Dia akan dapat dosa. Kan kalimat yang kotor itu dosa. Nyala-nyalakan uang itu kan dosa. Ini apa mana sampai karuan. Ada orang yang begitu. Ada loh Pak, orang di kondisi itu dapat pahala. Ya sudah macet, mau apa lagi macet sudah. Ini macet, sabar. Terus nyetel murotal. Ngaji, HP ini buka ngaji. Jal pengajian. Ngoten nggih. Yo karo jawab WA. Jawab WA. Macetnya berpahala. Ada orang ketiga, dosa mboten, pahala mboten. Apa? Gim-giman. Ya buka gim-giman itu, balapan mobil itu gim-giman ngaten. Ya gim-giman itu kan dosa mboten, pahala mboten. Gim-giman offline ya kawan lho. Gim-giman yang benar. Dosa enggak, pahala enggak. Padahal para jamaah sekalian Allah Ta'ala, orang itu nek ngamuk-ngamuk enggak nambah lancari dalan. Gitu toh. Mosok nek ngamuk terus dalan lancar. Yo enggak. Ditinggal ngaji yo gak tambah macet.
Ditinggal gim-giman, ya nggak tambah lancar, nggak tambah macet. Macet nggak macet kan tergantung ini lalu lintas. Kecepatan untuk ngangkut apa dam truk yang rusak niku. Tergantung mereka. Waktu akan normal, macet 1 jam. Ditinggal ngamuk yo 1 jam, ditinggal ngaji yo 1 jam, ditinggal gim-giman nggih 1 jam. Tetap waktu itu nggak akan berubah. Tapi bedanya jauh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang 1 jam ngamuk mau dosane 1 jam, ya ngamuk 1 jam kok. Yang ditinggal ngaji 1 jam itu dapat pahala ngaji 1 jam. Jarang-jarang loh Pak, saged ngaji 1 jam tengah dalan niku. Nika pas macet. Ini. Jenengan tahu loh, aku gak tahu kok. Ngajak tahu. Ini. Terus sing gim-giman ya wis gim-giman. Itu namanya prinsip hidup seorang muslim itu pinter-pintere adaptasi dengan takdir. Lah kita ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di akhir zaman. Wis gak bisa diganggu-gugat. Maksud sampeyan sampai mati. Terus arepe pindah ke zaman ini para sahabat ngono ya gak iso. Jadi kita ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di akhir zaman. Sudah enggak bisa diganggu-gugat itu. Maka sekarang bagaimana kondisi ini kita gunakan untuk menggapai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Menggapai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kan kita merasakan toh, Pak. Sing sepuh-sepuh misalnya nggih. Yen mbiyen itu rasaku aku dadi anak aku sopan karo wong tua, saiki anak aku kok ngene ngono misale. Yen saiki anak kalau mbiyen kan beda, Pak. Jelas beda, rasane beda sa. Ini zaman saiki kok ngene, sekarang kok begitu, mbiyen itu begini, sekarang begitu. Bagaimana yang kita gunakan kita itu untuk pertama agar selamat dari ujian akhir zaman dan kita menjadikan akhir zaman ini anugerah kehidupan. Maknanya ben tambah banyak apa? Pahalanya. Tambah banyak pahalanya. Pertama, nggih. Singkat-singkat mawon nggih. Niki kan saya jam pinten nggih? Setengah jam paling nggih. Pertama, kalau mau selamat dari ujian akhir zaman dan mau menjadi orang yang mampu berbuat baik di akhir zaman, maka mendekatlah kepada sumber kebaikan. Mendekatlah kepada sumber kebaikan. Apa itu sumber kebaikan? Ilmu agama. Sumber kebaikan itu ilmu agama. Karena dengan ilmu itu orang ngerti iman. Dengan ilmu itu orang ngerti ini apa? Kewajiban. Dengan ilmu itu ngerti halal, haram. Dengan ilmu itu orang itu ngerti amal sing sebanyak pahalanya dengan amal yang kurang banyak pahalanya. Tidak semua, Pak, harus disadari. Tidak semua orang yang berbuat jelek, maksiat itu kepingin dadi wong maksiat. Kadang-kadang kasusnya itu gak ngerti kalau yang semacam itu maksiat. Gini mau betul. Oke, Pak. Saya cerita mau. Dalam dulu, Pak, dulu. Tatkala anak saya masih dikit. Masih sering kelayapan. Sekarang wis gak iso kelayapan lagi. Angkrem lagi. Lagi angkrem. Kalau dulu saya sering kelayapan. Suatu hari saya itu di Pangkal Pinang, Sumatera. Ada miskom antara saya dengan panitia kajian. Saya mintanya Ahad sore ba'da kajian asar pulang. Teman-teman mungkin nggak paham, dibelikan tiket Senin pagi. Padahal Senin pagi saya harus ada acara, Senin ba'da subuh sudah acara di pesantren, nggak bisa ditunda. Dan setelah pengajian asar itu anak katakan sama teman-teman, ayo pulang kemana, Ustaz? Pulang bandara. Loh, bandara jadi pesawatnya besok, Ustaz. Lah saya pesen ba'da asar pulang, pesawatnya besok. Waduh, batalkan pesawat besok, cari yang sekarang. Akhirnya bisa, karena dadak saya itu di pesawat paling belakang.
bucit paling bucit. Saat pesawat tinggal landas, ya pesawat itu kan biasanya di kapan mau berangkat itu kan wonten mbak-mbak sing ngasih pengumuman seringi pakai pakaian anake, pakaian itu cilik-cilik kon pakaian anake. Ini gak pakai ini dewi, pakaian anake, kecilian dadi ini. Ini pakaian cilik-cilik kon. Yos, pakaian anake, pakaian adike, pakaian itu cilik-cilik gitu. Ini. Yo roke yo kecilian, bajune yo kecilian, ngono. Pokoke cilik-cilik pakaian itu. Nyawange gak patek mentolo. Ini arepe gak diomongi gak duwe dhuwit kok pramugari, diomongi duwe dhuwit kok pakaian kecilian ngono. Pokoknya ngono lah. Setelah pesawat naik, saya itu merasakan di belakang itu ada krosok opo di belakang itu. Noleh. Aku tuh noleh. Ternyata mbak-mbak yang tadi pakai pakaian anake itu, yo mbok anake mbok apane ngono, pakai pakaian anake itu sedang pakai mukena salat. Sedang pakai mukena lengkap salat sambil duduk. Aku harus dodo astagfirullah. Aku wae sing ustaz durung salat. Aku wae sing ustaz durung salat. Mbak ini sudah salat. Aku mikir, berarti mbak-mbak ini muslimah taat. Tapi kenapa pakaiannya kayak ngono mau? Mbak ini bukan orang yang nggak sholat loh, berarti muslimah taat. Tapi kenapa? Berarti kan dia ke pesawat itu tasnya ku ono mengenai. Terus bener-bener perhatian sholatnya. Aku itu durung sholat dulu kali itu naik pesawat. Nih. Tapi kenapa kok pakaiannya kayak tadi? Arep takon kok pantes. Ini mosok wawancara, mosok wawancara. Pikiran aneh itu cuma satu. Berarti kemungkinan pemahaman mbak ini nutup aurat itu pas sholat toh. Nek di luar sholat itu gak usah nutup aurat. Itu pemahaman nih. Jadi dia merasanya begitu itu sah-sah aja. Padahal itu dosa besar. Padahal itu sebuah dosa besar. Makanya ilmu, mendekat dengan ilmu. Makanya Rasulullah SAW itu mengatakan khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian itu orang yang belajar Al-Quran, yang ngajarkan Al-Quran. Belajar Al-Quran, ngajarkan Al-Quran itu diajari, diajarkan dan dipelajari dari tiga sisinya. Bacaan itu yang biasa TPA, TPQ, tajwid, tahsin, itu berarti mempelajari dan mengajarkan Al-Quran di sisi bacaan. Yang kedua, mempelajari dan mengajarkan Al-Quran di sisi tafsiri. Itu sing para yai yang ngasih tafsir itu yuk. Mempelajari, ngajar Al-Quran sisi tafsiri. Yang ketiga, mempelajari, mengajarkan Al-Quran sisi hukumnya. Yuk mau fikih, mau akhlak, mau akidah, mau ini semuanya dalam mempelajari Al-Quran Al-Karim. Kenapa Rasulullah SAW itu mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian itu orang yang mempelajari Al-Qur'an, bahasa umum itu mempelajari ini agama dan mengajarkannya, karena itu sumber kebaikan. Itu sumber kebaikan. Orang itu iso iman karena punya ilmu. Orang itu bisa imane bener itu karena punya ilmu nih. Orang itu bisa beramal soleh karena ngerti itu amal soleh. Orang itu bisa menghindari kemaksiatan karena ngerti itu adalah sebuah kemaksiatan. Bahkan kualitas amal seseorang banyak ditentukan oleh ilmunya. Ini banyak ditentukan oleh ilmunya. Makanya kita itu alhamdulillah ini jamaah pengajian rajin ngaji. Alhamdulillah, terutama di zaman kita sekarang alat-alat untuk belajar itu banyak. Di zaman sekarang tidak semacam pada zaman dahulu. Jadi seandainya pas waktunya pengajian, ya Ibu Barok atau siapa gitu, pas pengajian kemudian dia itu ulur gak bisa berangkat, toh ada rekaman di YouTube atau di apa itu atau apa, itu kan sekarang itu banyak alat-alat yang semacam itu. Yang kedua, para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, cari komunitas yang baik. Cari komunitas yang baik. Komunitas yang baik itu, kita itu hendaknya selalu berada di tengah-tengah orang-orang baik. Kenapa? Kenapa para jamaah yang dimaulah Allah Subhanahu wa taala? Teman itu pengaruhnya besar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul jalisis salih wal jalisis su kamatsali hamilil misk yani wa nafikhil kir." Perumpamaan konco sing apik
sama konco yang jelek itu kayak penjual minyak wangi dan tukang pandai besi. Jadi Rasulullah SAW itu pernah menggambarkan teman yang baik, komunitas yang baik itu kayak berada di dekatnya atau berteman penjual minyak wangi. Nah, Rasulullah menggambarkan SAW, kalau teman yang jelek, komunitas yang jelek itu kayak berteman dengan tukang pandai besi. Ini bukan berarti tukang pandai besi elek loh yo. Boten. Ini coba gambarkan nangkok bareng ini terus sampean ngomong itu tukang pandai besi elek sampean ojo. Jadi tukang pandai besi niku halalan thayyibah. Tapi ini coba gambaran. Rasulullah SAW itu menggambarkan fahamilul misk. Jadi orang yang apa? Penjual minyak wangi, imma an yuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu raihatan thayyibah. Kalau sampean itu berteman dengan penjual minyak wangi, bisa jadi loh penjual itu ngasih sampean. Ngasih jenengan. Ngasih hadiah. Iki ono botol kanggo sampean gitu. Wa imma an tabta'a minhu. Anggaplah penjual itu pelit gak gelem ngekeki ngono misalnya. Wa imma an tabta'a minhu, sampean yang beli. Kadang-kadang orang beli itu bukan karena butuh kok, karena delok lalu beli. Minimale dia ngasih boten jenengan beli juga enggak, minimale yang tercium darinya bau wangi. Coba sekarang pandai besi. Pandai besi itu kata Rasulullah SAW, wa imma an yahrika saubak, bisa jadi percikan api itu yang ngenai pakaianmu, ngenai badanmu, ya panas, ya gosong, ya bolong. Anggaplah nggak sampai kena percikane, kan bau nih, asape ku. Ngare waktu, ngare pilek ngono. Anggaplah enggak, paling tidak kan ya baunya itu bau gosong, ya gak bau wangi. Teman juga begitu. Teman yang baik itu bisa jadi dia itu yang nasihati kita, ngasih tausiah, ngasih wejangan, ngejak api. Bisa jadi nek jenengan itu mau tanya jawabannya bagus, mau berbuat baik didukung, mau berbuat jelek ditahan gitu ya. Anggaplah enggak, yo setidaknya aura yang terpancar dari teman kita itu pancaran kebaikan. Begitu juga dengan teman yang jelek, jangan menjelekan kebalikannya. Teman yang jelek itu kebalikannya. Dan orang itu butuh komunitas. Orang itu ini butuh komunitas. Masih ingat kisah satu orang yang pembunuh berdarah dingin yang pernah membunuh 100 orang. Kisah dalam Sahih Bukhari Muslim. Ada orang itu pernah membunuh 99 orang. Nah, ini pembunuh berdarah dingin. Terus Allah itu mengilhamkan kepada dirinya, orang ini mau bertobat. Dia itu dolek-dolek tapi mikir, koyo orang semacam aku ini masih bisa tobat apa enggak ya Allah, masih terima tobatku apa enggak. Dia itu akhirnya lihat-lihat siapa orang yang bisa ditanya. Dia lihatlah seorang yang biasanya rajin ibadah, seorang abid, ahli ibadah tapi gak punya ilmu. Dia datangi Pak Yai. Jadi saya ini sudah membunuh 99 orang. Nah saya itu kepingin tobat. Apa orang kayak saya ini masih diterima tobatnya? Orang yang ahli ibadah tapi kurang ilmu tadi mengatakan, wih, wong kok jahat kok sampeyan gak mungkin Allah nerima tobatmu. Ngono. Karena nastu pateni pisan. Lengkap 100. Lengkap 100. Lengkap sekarang 100. Setelah lengkap 100, orang itu mikir-mikir lagi pengen tobat. Tanya sopo? Akhirnya tanya kepada seorang kiai yang alim. Kiai yang memang ahli ilmu, bukan sekedar ahli ibadah, tapi ahli ilmu. Lalu dia datang pada Pak Yai, saya itu sudah membunuh 100 orang. Tapi saya itu pengen tobat. Orang semacam saya ini masih terima tobatnya nomor boten gitu. Maka beliau mengatakan, man yahulu bainaka wa bainat taubah. Siapa yang menghalangi kamu dengan tobatmu itu siapa? Enggak ada. Walakin, itu yang saya inginkan. Kata Rasulullah SAW dalam cerita tadi, walakin kau musuh. Tapi kampungmu itu, orang-orang di kampungmu itu orang-orang jelek mas, orang-orang jahat. Lah kok Rasulullah ngerti ini orang jahat? Loh, manusia sampai membunuh 100 nyawa tetap normal di kampungnya, berarti kampungnya podo-podo jahati.
Ini. Tapi kaummu itu mas, kaum orang-orang jahat. Pergilah kamu dari kaummu, pergilah ke kampung si fulan. Fa'budullah kama abadu. Kamu beribadahlah kepada Allah sebagaimana orang-orang di kampung sana itu beribadah kepada Allah. Kamu butuh komunitas mas. Pergi kamu ke kampung yang sana, pergi kamu tinggalkan kampungmu, pergi kamu ke kampung sana. Di kampung sana nanti itu kamu beribadahlah kepada Allah seperti orang-orang itu beribadah. Oke. Ini orang itu berangkat toh. Berangkat, di tengah jalan mati. Cerita hadis itu kan gitu toh. Di tengah jalan mati. Orang ini penjahat kelas kakap, empun tobat, tapi belum pernah berbuat baik. Belum pernah berbuat baik, sujud sekali sujud aja belum. Mati di tengah jalan. Antara kampung dia di sini, kampungnya dituju di sini, matinya di sini, tengah-tengah persis. Kata Rasulullah SAW, datanglah dua malaikat, satu malaikat rahmat, satu malaikat azab, tukaran. Ternyata malaikat itu iso tukaran. Kau wong tok sing iso tukaran. Baik aku gak ngawur lagi. Iki cerita hadis. Yang cerita dalam hadis itu kan dua malaikat itu tukaran. Dua malaikat itu tengkar. Yang malaikat azab mengatakan, iki bagianku iki. Penjahat kelas kakak, belum pernah berbuat baik. Gitu. Yang malaikat rahmat mengatakan, iya loh mas. Dia itu memang jahat tapi wis tobat. Dan dia sedang berjalan menuju tempat yang untuk dia bertobat. Tapi kan belum pernah berbuat baik. Iya tapi wis tobat. Iya jalan. Ya malaikat tukarnya api. Malaikat tukarnya. Jalan itu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan untuk menghitung jarak. Untuk menghitung jarak dari tempat dia mati, dihitung jarak. Mana lebih dekat? Kampung yang ditinggalkan atau kampung yang dituju? Lalu Allah mewahyukan kepada bumi yang dituju untuk mendekat, dan Allah mewahyukan kepada bumi yang ditinggalkan untuk menjauh. Lah kok sakit? Ya iso wae dong Allah, kok sampeyan kok sakit piye to? Ya iso wae. Akhirnya dihitung dari sini, dihitung kilani mbok apa pakai meteran, pakai apa pakai dihitung. Dihitung antara jaraknya mati sama sini dengan antara jaraknya ini sampai ke sana. Selisihnya shibr. Shibr itu saya dimiliki sampai memiliki luar. Saat kilan gue shibr. Selisih ya saat kilan. Isek dekat ke kampung yang dituju. Akhirnya dia diambil oleh malaikat rahmat dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran pentingnya para jemaah. Orang baik itu butuh komunitas. Jadi orang baik itu butuh komunitas. Makanya tatkala jenengan hidup di komunitas masjid, di komunitas pesantren, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah, banyak para yai, banyak para guru, banyak para ustadz. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Komunitas itu penentu amal kebajikan. Penentu amal kebajikan. Ketiga. Singkat-singkat mau nih. Tunggu nih tuh. Ketiga. Hindari tempat-tempat yang prediksinya akan menjerumuskan kita ke kemaksiatan. Jadi mboten wonten istilah uji nyali keimanan. Aku tak rono. Uji iman. Uji iman mas. Uji iman tuh nggak ada. Uji nyali ya mungkin. Tapi uji iman tuh nggak ada. Jadi kenapa para jemaah sekalian? Hati manusia itu lemah. Sedangkan godaan itu kuat. Kata Imam Zahabi rahimahullah, innal quluba dha'ifah wasyubahu khatafah. Hati manusia itu lemah. Sedangkan apa? Godaan itu kuat. Tatkala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang godaan agama akhir zaman, itu kan mesti ngomong dajjal. Rasulullah pada waktu ngomong dajjal itu beliau mengatakan, man sami'a bihi falyan'a anhu. Barang siapa yang mendengar dajjal muncul, menjauhlah dari dajjal. Nek dengar berita nih dajjal arep ning paciran, mlayu wong aduh. Nek mendengar berita kalau dajjal itu di mana, jangan malah didekati. Dalam banyak cerita tentang dajjal, betapa banyak orang itu yang mendengar berita dajjal itu muncul, lalu didatangi, tak lihatilah, nanti tak debate, nanti tak bantai. Begitu di depan dajjal, jadi pengikutnya. Jadi pengikutnya, jangan mendekat ke tempat-tempat rawan, tempat-tempat kemaksiatan. Hindari mawadhi'ud tuham, tempat-tempat yang orang tersebut dia itu berada pada kawasan yang membahayakan. Jauhi tempat-tempat kemaksiatan, alat-alat yang membuat orang itu maksiat. Ya, alat-alat yang membuat orang itu maksiat.
Allah ya kawan, ini ku seandainya gak wajib, aku gak kepingin nyekel barang itu lagi, tapi wajib. Ini, anak pernah saking greget nih, pernah kuota tak matikan. Ngono ku ketemu konco semua ini, usah. WA sampean kemana? Di WA gak dibalas, di telepon gak diangkat. Ngono ya. Ketemu kemana? Kita matikan. Kenapa? Pedih. Ini. Jangan Ustaz, hidupkan. Repot tuh. Ini genjak apa itu? Mau mutuskan gak ada jenengan wedi, mau nelpon gak diangkat, mau nemui. Jadi di mana sampean berada di mana gak jelas. Makanya ya bismillah dengan segala kekhawatiran. Anak sering terjerumus kemaksiatan gara-gara alat ini. Gara-gara alat yang satu ini. Ini kebiasaan kecil ya, jangan menganggap konsen besar ini. Ini kebiasaan yang dimiliki buka-buka apa ya materi kajian. Tiba-tiba ting iklan. Iklan itu kan wis ngono ku iklan Pak. Arep gak ditonton kok iklan, ngono arep ditonton kok. Ngono. Dibatin gak kena. Kan melewati iklan kan 1-2 detik setelahnya. Tapi sempoh ngono. Ini. Ngono ngaku ustaz. Lah, teman-teman semacam itu hindari ya sebisa mungkin. Seandainya bukan karena wajib Anda gak kepingin megang benda ini. Karena iman itu butuh dijaga. Iman itu butuh dipertahankan. Ini butuh itu. Tatkala kemudian kita itu sekarang berada di satu kondisi yang gak mungkin menghindar dari banyak kemaksiatan, banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak-banyak istighfar jadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala kita itu hidup di komunitas yang memang gak bisa kita itu menghindar dari sebuah kemaksiatan, maka ujung dari kiat-kiat itu para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak-banyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini banyak-banyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ya karena apa ya? Orang itu bisa kokoh iman dan bisa enggak kokoh iman, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah SAW, inna quluba bani Adam baina usbu'aini ma asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sesungguhnya hatinya para hamba itu antara 2 jari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah membolak-balikkan hati tergantung kepada apa yang Allah kehendaki. Jangankan sekelas kita, sekelasnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja, itu beliau selalu berdoa, Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, mantapkan agamaku di atas keimanan. Jadi iman itu Pak, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak orang itu yang secara nalar itu mestine iman tapi gak gelem iman. Tapi sing benci ini pol sama Rasulullah SAW mukmin. Bandingkan antara 2 cerita, antara Abu Thalib dengan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Abu Thalib itu gak mukmin. Iku aku nak cerita Abu Thalib tuh Pak. Abu Lahab itu. Abu Lahab itu gak mukmin, gak dadi wong iman, gak pantes Pak. Abu Lahab niku napane Rasulullah SAW. Sinten sing semerap? Abu Lahab itu apanya Rasulullah? Paman dan besan. Jadi kan Abdullah bapak Rasulullah SAW itu adike Abu Lahab. Adike yani Abu Lahab. Jadi adik. Daripada waktu Aminah ibundanya Rasulullah masih mengandung itu kan Abdullah wafat. Itu diantara semua saudara-saudaranya Abdullah yang open banget sama Aminah itu Abu Lahab. Sakni ponakanku arep lahir gak duwe papa gitu. Open banget sama Aminah itu. Maka begitu Muhammad kecil lahir, begitu Muhammad SAW lahir, dan berita itu sampai ke telinganya Abu Lahab, ponakanku lahir lanang. Saking senengi, dia itu memerdekakan budak perempuannya namanya Suwaibah. Begitu tuh dalam sejarah, memerdekakan budak perempuannya namanya Suwaibah.
Dimerdekakan Thuwaibah sampai merdeka, tapi susui ponaanku. Makanya ibu susu pertama Rasulullah itu kan Thuwaibah, budaknya Abu Lahab. Singkat cerita, kemudian Rasulullah SAW itu belum jadi nabi kan, kemudian nikah dengan Khadijah, kemudian punya anak pertama Qasim, anak kedua Zainab, anak ketiga Ruqayyah, anak keempat Ummu Kulsum. Ruqayyah sama Ummu Kulsum ini setengah kembar, selisihnya setahun. Pada waktu sudah umur belasan, sudah waktunya dilamar, sudah waktunya nikah, Abu Lahab itu punya anak laki-laki, ya mirip-mirip umurnya, namanya Utbah dan Utaibah. Utbah sama Utaibah. Abu Lahab itu ngelamar sama ponakannya. Nah, ponakanmu depek paman dewe yo. Ini ponakanmu sampean, anakmu depek paman dewe untuk dinikahkan. Akhirnya dua anak sekaligus. Ruqayyah nikah sama Utbah ibnu Abi Lahab, Ummu Kulsum nikah sama Utaibah ibn Abdullah ibn Abi Lahab. Jadi statusnya Abu Lahab itu paman yongge, paman yaya, besan yaya, besan yaya. Itu status. Ini kejadian sebelum Rasulullah SAW jadi nabi. Sebelum Rasulullah SAW jadi nabi, karena semua anak Rasulullah SAW yang dari ibunda Khadijah itu semuanya lahir sebelum Rasul jadi nabi, kecuali Abdullah. Abdullah itu anak bungsu yang lahir setelah Rasulullah SAW jadi nabi. Jadi peristiwa itu sebelum nabi. Setelah Rasulullah SAW itu jadi nabi, kemudian menyampaikan dakwah, maka musuh nomor satu itu malah pamane, yuk bisa nih, belas gak pantas. Mesti ini kan yang dukung, mesti apa? Tapi begitulah namanya taufik, anugerah keimanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bandingkan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Bandingkan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab kisah masuk Islamnya beribun. Umar bin Khattab itu kan setengah preman, oh iya. Jadi pendekar, pemenang adu gulat di pasar Ukat. Ini, pokoknya pendekar, kerasa kerusung. Dia itu bencinya minta ampun sama Muhammad SAW karena dianggap mengacaukan kondusifnya kota Makkah. Dia itu sudah siap dengan pedangnya, marah banget. Tahu berita kalau Muhammad dan bala tentaranya dan jamaahnya, umatnya itu sedang berada di rumahnya Al-Arqam ibn Abil Arqam. Berangkat tuh niatnya membunuh Rasulullah Muhammad SAW. Setengah jalan ketemu karo kancane. Siapa namanya itu? Siapa yang guru sejarah di sini? Ketemu siapa itu namanya? Temannya, pokoknya temannya. Lali itu. Hilang dari ingatan hilang. Ketemu temannya. Ketemu sama temannya itu di Sopo. Mau kemana, Mar? Oh no. Mata ini orang itu loh, yang merusak ajaran agama kita, yang merusak ketentraman kota Mekah. Mata ini Sopo. Sama lagi kalau bukan Muhammad. Lah, napa sampean itu mata ini Muhammad? Adikmu tuh sudah masuk Islam. Adikmu sudah masuk Islam. Siapa? Fatimah bintul Khattab. Masuk. Sekarang percaya coba ke rumahnya. Nah, itu Umar yang asalnya mau berangkat ke Bukit Sofa, tempat tinggalnya Arqam ibn Abil Arqam kan di Bukit Sofa. Berbalik ke Bani Adi menemui adiknya Fatimah bintul Khattab. Terjadilah kisah yang kondang itu. Jadi Fatimah pada waktu Umar masuk, Fatimah sedang baca Al-Quran, sedang baca bian Al-Quran, kemudian terjadi dialog yang masyhur itu cerita doa, sampai kemudian jadi apa itu? Jadi ditampar itu Fatimah sampai berdarah. Fatimah nangis, Mas, sampai pengen bunuh aku, bunuh aja, aku tidak akan keluar dari agama ini. Perasaan kakak nampar adik, akhirnya nyesel juga. Kemudian dia mengatakan, Fat, yang kamu baca tadi apa? Mulai terenyuh, yang kamu baca tadi apa? Wahyu Allah. Coba tak baca. Kau oleh. Kamu masih kafir. Ini nggak boleh baca mushaf ini kecuali orang yang bersih. Aku ini kepingin mau coba cara nih. Aduh sih. Oh atus. Akhirnya mandi. Nurut adik itu nurut atus. Setelah mandi kemudian dia baca Toha ma anzalnal Qur'an litashqa illa tadhkiratan liman yasha. Terus sampai beberapa ayat berikutnya. Tidaklah kami turunkan Al-Quran itu untuk kamu sengsara.
Jadi ini adalah sebuah peringatan bagi orang yang mau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar sebagai orang Arab asli merasakan bahasa ini bukan bahasa manusia. Ini bukan bahasa manusia. Ini kita wong Indonesia, wong Paciran kan gak bisa merasakan iki bahasa Arab asli. Ngomong bahasa Arab wahyo apa enggak toh. Pokoknya orang Arab asli itu ngerti banget. Bahasa Al-Qur'an itu bukan bahasa manusia. Ini saatnya apa ini? Ini yang Allah turunkan kepada nabiku. Akhirnya Umar itu kemudian antar aku ke sana. Gak boleh. Antar aku ke sana. Aku mau bertemu dengan nabimu. Jadi akhirnya dia masuk ke dalam agama Islam. Jadi Umar masuk Islam ku ya rada gak pantas. Nih. Abu Lahab jadi wong kafir itu ya agak gak pantas. Tapi itulah anugerah. Itulah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lebih gak pantas lagi sebenarnya masuk Islam itu. Sinten? Salmanul Farisi. Salmanul Farisi itu kan orang Persia. Bangsawan Persia. Persia sama Mekah sama Madinah itu bisa perjalanan 1,5 bulan naik onta. Tapi orang dekatnya kafir, orang dekatnya Rasulullah SAW, orang jauh menjadi sahabatnya Rasulullah SAW. Itulah kekuatan takdir. Itulah kekuatan taufik, itulah kekuatan hidayah, dan kekuatan itu didapatkan dengan usaha tadi, menuntut ilmu dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak-banyak berdoa yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semoga Allah Subhanahu wa taala kita selalu minta kepada Allah untuk memantapkan iman kita, anak keturunan kita, keluarga kita untuk menjadi orang-orang yang mampu menjadikan hidup akhir zaman ini sebagai anugerah, bukan sebagai ujian. Kita mendapatkan pahala-pahala besar tatkala mampu hidup di akhir zaman dengan kebaikan. Ini dengan kebaikan. Wallahu alam. Ini bi as-shawab. Nggih, sakderenge kula tutup, barangkali wonten ingkang dipun diskusiaken monggo. Nggih, 1 menit mawon. 1-2 menit. Nek mboten-wonten alhamdulillah. Ini pengajian kados ngeten kan mboten nonton pertanyaan toh. Cuma upgrade iman. Gak ada mawon. Tapi insyaallah subhanahu wa ta'ala ini yang bisa kita pelajari bersama-sama nggih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memantapkan, meneguhkan iman kita ini di atas iman, di atas ketakwaan, meskipun kita berada di akhir zaman ini. Jadi di akhir zaman terutama jaga untuk anak-anak kita, adik-adik kita, generasi-generasi muda kita. Mungkin yang tua-tua itu nggak terlalu merasakan lah fitnah akhir zaman, tapi anak-anak muda itu benar-benar ini merasakan. Mudah-mudahan mereka semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri ini majelis taklim kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.